wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, baik Ustaz. Insyaallah. Hari ini kita akan sedikit berkutat dengan hukum. Kita akan beberapa materi yang membahas mengenai hukum dan lumayan coret-coret lagi Bapak Ibu, karena kita beberapa materinya itu nggak ada di sini nggak ada di kitab. Jadi saya ambil dari yang lain, tambahan dari kitab lain. Sebentar. Silakan buka kitab kita di wal ahkam itu setelah definisi fikih. Buka wal ahkam. Al muradu fi ma dzukira sab'atun. Dapat? Wal ahkamu, yang dimaksud dengan ahkam itu apa? Al muradnya apa? Dapat Kang Yusra? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah. Qala al-muallif, kita buka ya, kita mulai ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain ila an qala wal ahkamu al-muradatu fi ma dzukir. Yang dimaksud dengan keterangan yang telah disebutkan sebelumnya sab'atun, yakni ahkam. Di sini yang sab'ah ini merupakan definisi daripada ahkam, pembagian ahkam akan hukum taklifi. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan hukum taklifi dan juga hukum wad'i, kita ulik dulu apa definisi dari hukum. Boleh ditulis al-hukmu khitabullah al-muta'alliqu al-mukallaf bifi'l mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Min haitsu mukallafun. Kita ulangi. Al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bifi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Definisi yang kedua, ada dua definisinya nih. Definisi yang kedua, al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu
al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi bil iqtida'i bil iqtida'i au at-takhyiri au at-takhyiri au al-wad'i. Baik, saya ulangi. Khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi bil iqtida'i aw at-takhyiri aw al-wad'i. Nah, kita coba bahas pelan-pelan ya. Sebelumnya saya ingin ngetes dulu bagaimana catatan Bapak Ibu. Kang Yusron boleh diulangi definisi hukum? Ustaz. Yang pertama, al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Nah, Yang kedua, al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi biqtida'i awit bil takhiri. bil iqtida'i ada alif lam. Bil iqtida'i. Nah, bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'i. Ahsanta, barakallahu fikum. Baik, kita bahas dulu pelan-pelan. Apa arti yang pertama tadi? Hukum itu adalah titah Allah. Titah Allah yang berhubungan al-muta'alliqu, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Nah, itu boleh kita terjemahkan titah, boleh juga kita terjemahkan khitab ya. Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari sisi bahwasanya dia adalah seorang mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Naam. Kemudian dari definisi yang keduanya kita lihat nanti akan membagi hukum tersebut. Naam. Apa definisi yang kedua? Hukum itu adalah khitab Allah atau titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Bedanya kalau tadi dibahas hanya bentuk si mukallafnya saja. Bentuk si mukallafnya kita lihat yang pertama objeknya di sini. Objek yang terkena akan hukum. Dari sisi apa? Dari sisi dia seorang mukallaf. Apa sisi dia seorang mukallaf? Udah baligh dia, berakal dia. Naam. Udah baligh, udah berakal, maka jadilah dia seorang mukallaf. Kalau Zaki gimana, Zaki? Udah antum termasuk mukallaf bukan? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Naam. Mukallaf itu adalah orang yang terkena taklif. Apa itu taklif? Beban, kewajiban agama. Seperti kewajiban sholat dan kewajiban lainnya. Baik. Itu yang pertama. Jadi yang dibahas itu dari sisi objeknya. Siapa ini yang kena hukum? Oh, yang kena hukumnya itu adalah si orang yang telah mencapai masa baligh dan dia juga berakal. Lalu ada tambahan lagi, kita buka kitab lain ada tambahan lagi. Ada tambahan bahwasanya telah sampainya seruan dakwah ke dia. Jadi Kang Ahmad Yusron, kalau ada orang tinggal di satu gunung dan tidak sampai seruan dakwah Islam ke dia nggak tahu sholat, dia nggak tahu apa itu Islam. Nah, maka orang seperti itu nanti tidak akan diazab di akhirat. Karenanya karena mereka tidak tahu, tidak sampai seruan dakwah kepada mereka. Baik, jadi bukan mukallaf. Masya Allah. Sehingga kalau kita ingin buka kitab lain lagi, mukallaf itu adalah orang yang telah sampai seruan dakwah kepada mereka. Ba'du. Itu dibahas dari sisi objeknya. Definisi yang pertama ya. Adapun definisi yang kedua, Naam, Kang Agung, Teh Nurjana, membahas definisi hukum dari sisi jenis hukumnya. Dari sisi Kang Jojo, jenis hukumnya. Khitabullah, titah Allah atau khitab Allah yang berhubungan, yang berkaitan
dengan perbuatan seorang mukallaf. Nah, lewat apa di situ? Dengan tuntutan ataupun pilihan ataupun satu wad'i. Wad'i yakni nama hukum nantinya. Baik. Berarti di sini definisi yang kedua itu banyak membahas hukum itu dari sisi jenis hukumnya. Nah, apa makna bil iqtida? Bil iqtida, boleh ditarik garis. Iqtida itu tarik garis, kita akan bahas. Apa makna daripada bil iqtida tersebut? Bil iqtida yakni dalilnya itu berupa tuntutan. Dalilnya berupa tuntutan yang nanti akan mengarahkan hukum itu. Hukumnya ngarahnya kemana? Kalau tuntutannya itu pasti, maka arahnya akan mengarah kepada suatu kewajiban. Dan kalau tuntutannya tidak pasti, maka akan mengarah kepada satu kesunahan. Nah, baik dari perintah maupun dari larangan. Kalau suatu perintah itu kita dituntut iqtida dan bentuk dalilnya itu pasti jazm gitu ya, maka akan mengarah hukum tersebut kepada suatu kewajiban, Kang Yusra. Kalau suatu larangan menuntut kita dengan dalil yang pasti, yang jazm ya, maka akan mengarahkan larangan tersebut kepada haram. Tapi kalau suatu perintah tidak mengarahkan dalilnya kepada dalil yang jazm pasti, maka larinya ke sunnah nantinya. Dan suatu perintah suatu larangan tidak mengarahkan kita kepada larangan yang jazm pasti, maka mengarah ke makruh saja. Nah, dari sini kita lihat bil iqtida itu melahirkan 4 hukum. Bil iqtida melahirkan 4 hukum. Apa saja? 1 wajib, 2 mandub atau sunnah, 3 haram, 4 makruh. Itu dari apa? Bil iqtida. Gimana Zaki? Bil iqtida itu melahirkan berapa hukum? 4, Ustaz. Baik. Ketika tuntutannya itu jazm pasti, maka akan melahirkan hukum wajib. Ketika larangannya itu jazm, maka akan melahirkan juga wajib. Wajib apa? Mohon maaf saya salah. Maka akan melahirkan haram. Ketika larangannya itu jazm pasti, maka melahirkan haram. Contohnya, ayo kita buka di contohnya bagaimana. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada ayat ini jelas mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada nggak ayat lain, dalil lain, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, yang membolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Padahal kita nggak ada halangan. Ada nggak, Zaki? Tidak ada, Ustaz. Ketika tidak ada dalil lain yang memberikan keringanan selama kita mampu, berarti Kang Yusron itu perintahnya perintah pasti, jazm. Maka melahirkan hukum apa? Melahirkan hukum wajib, tuntutan. Kemudian ada lagi perintah dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Qumil itu asal katanya kum, karena ada alif lam disambung dengan kasrah. Qumil laila. Jadi itu qumil laila itu perintah bukan? Perintah, Ustaz. Perintah. Tapi nggak jazm. Kenapa? Ada dalil lain yang memberikan keringanan kepada kita seperti dalil saat Nabi SAW mengatakan sebaik laki-laki adalah Abdullah, yakni Ibnu Umar bin Khattab. Sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau dia melaksanakan sholat malam. Sejak saat itu Ibnu Umar nggak pernah meninggalkan sholat malamnya. Nah, itu menunjukkan sebagai laki-laki. Dalil yang menjelaskan tidak jazm tuntutan sholat tahajud tersebut. Maka karena dalilnya tidak jazm, tidak pasti, Ustaz, dalil tidak jazm itu bagaimana? Ada dalil lain yang memberikan keringanan.
Bagaimana tidak jazm itu ada dalil lain yang memberikan keringat, ada dalil lain yang memberikan keringanan. Nah, boleh Kang Yordan di Aziz dibacakan definisi usul fikih minggu lalu? Definisi usul fikih adalah mengetahui dalil global. Gitu ya. Kemudian yang keduanya, mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Terutama ketika dalil tersebut bertentangan. Gitu ya Kang Ahmad Yusron ya. Mengetahui bagaimana mengaplikasikan dalil tersebut, terutama ketika bertentangan. Nah, ini kita maksudkan dalam definisi. Ketika ada dua dalil yang bertentangan, ada dua dalil yang berbeda. Dalil ini bilang kita wajib untuk perintah untuk kita sholat malam, perintah ya. Dalil lain menjelaskan ada keringanan untuk tidak sholat malam. Lalu hukumnya bagaimana? Dalil ini mengatakan secara perintah, dalil ini memberikan keringanan. Hukumnya, tuntutannya tidak jazm. Ketika tidak jazm, melahirkan sunnah. Melahirkan apa? Zaki sunnah. Lalu ada lagi tuntutan. Tapi tuntutannya itu larangan. Wala taqrabuz zina. Zaki, ada nggak dalil lain baik dari Al-Quran dan hadis yang membolehkan berzina? Tidak ada. Nggak ada ya? Nah, karena nggak ada, maka larangan untuk berzina itu pasti tidak ada qarinah, tidak ada dalil lain yang mengiringinya, memberikan keringanan, hukumnya haram. Hukumnya apa, Zaki? Haram. Haram. Haram, baik, na'am. Ketika suatu larangan, dan larangannya itu tidak jazm, karena ada dalil lain yang membolehkannya, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik, dari tuntutan tersebut, tuntutan itu tadi tuntutan apa? Tuntutan perintah dan tuntutan larangan. Nah, boleh? Kang Ahmad Yusron, kita diskusi sedikit. Bil iqtida, yakni maknanya tuntutan. Tuntutan apa disitukan? Tuntutan suatu perintah dan tuntutan suatu larangan. Perintah itu kalau jazm melahirkan hukumnya apa? Wajib. Dan perintah itu kalau tidak jazm melahirkan hukum apa? Sunnah. Larangan, kalau larangan itu jazm, maka melahirkan hukum apa? Haram. Kalau larangannya tidak jazm, melahirkan hukum makruh. Contoh dalil, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang putih basal, maka hendaknya dia menjauh, faliya'tazil. Maka hendaknya dia menjauh min masajidana, dari masjid kami. Nah, apakah itu larangannya harus betul-betul menjauh sampai kemudian nggak sholat jamaah? Ternyata tidak. Ternyata larangan di situ bukan larangan yang mengarah hukumnya suatu keharaman, bukan, tapi suatu kemakruh, tapi suatu kemakruhan. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman semuanya, makna daripada bil iqtida itu melahirkan 4 hukum dari tuntutan. Tuntutan daripada suatu perintah dan juga tuntutan daripada suatu larangan. Kalau perintahnya jazm, hukumnya wajib. Kalau larangannya jazm, hukumnya haram. Kalau perintahnya nggak jazm, karena ada dalil lain yang membolehkan, maka hukumnya sunnah. Kalau larangannya nggak jazm, karena ada dalil lain yang membolehkan, hukumnya adalah makruh. Lalu kita masuk ke awit takhir atau pilihan. Pembebasan pilihan. Nah, itu hukumnya apa takhir? Apa Zak kira-kira pilihan ini? Zak, antum mau main game nggak? Mau Ustaz kalau ditahu. Hukumnya Mau apa ya? Mau bahas takhir, mungkin pilihan. Bagus. Jadi tak ada suatu perintah, tak ada suatu larangan, tak ada jazm, tak mikir jazm, bukan jazm. Pokoknya antum main game aja. Tapi Kang Ahmad Yusron, Kang Teh Nurjana, Teh Emma, Kang Salim, yang mubah-mubah itu dengan niat yang baik, nanti jadi pahala juga. Ini menariknya. Yang mubah itu, kalau dengan niat yang baik, nanti jadi pahala juga. Contoh misalnya, Kang Ahmad Yusron pilihan antara bikin Indomie rebus atau tidak bikin Indomie. Nah itu mah mubah kan? Karena nggak lapar. Kecuali kalau kasusnya antum lapar banget, kalau nggak makan bisa mati, nah itu wajib makan. Tapi tiba-tiba habis ngaji usul fikih,
Aduh Ustaz, saya pusing aja usul fikih. Saya makan Indomie lah Ustaz. Nah itu kayaknya dianjurkan itu. Menghilangkan pusing ya. Tapi kalau momen-momen tertentu, antum bikin Indomie karena suatu sebab dengan niat yang baik, itu hukumnya bisa dapat pahala. Apa itu? Antum terpikirkan, wah ini sebelum ada alam semesta ini, Allah itu ngapain? Allah itu lagi sama siapa? Apa nggak bosan Allah sendiri? Nah, itu kan perkara-perkara yang tidak boleh kita pikirkan. Kalau kita terpikir, hendaknya ta'awuz 3 kali, udah kiri 3 kali. Akhirnya antum, wah daripada saya mikir Allah ngapain, sama siapa Allah, berapa tahun Allah sendiri gitu. Mending saya ambil Indomie, masak Indomie, rebus Indomie, makan, lupa pikiran tadi. Nah, itu masuknya bukan mubah yang biasa-biasa saja, tapi mubah yang mendapatkan pahala, mubah mendapatkan pahala. Baik, kalau awil takhir itu melahirkan hukum apa tadi? Melahirkan hukum mubah. Kemudian al-wad'i. Nah, apa itu wad'i? Guru saya menjelaskan begini. Hukum wad'i itu adalah hukum yang ketika dia datang menunjukkan akan adanya hukum taklifi. Hukum wad'i adalah hukum yang ketika dia datang maka menunjukkan adanya hukum taklifi. Kita ulangi, hukum wad'i adalah hukum yang apabila dia datang maka menunjukkan adanya hukum taklifi. Dan hukum wad'i mengiringi hukum taklifi. Hukum wad'i mengiringi hukum taklifi. Itu tidak ada di kitab Kang Magistral. Itu saya dapat dari guru saya ingat. Boleh Kang Magistral diulangi tadi apa itu hukum wad'i? Yang pertama adalah hukum wad'i itu adalah apabila dia datang menunjukkan adanya hukum taklifi. Yang kedua, hukum wad'i itu mengiringi hukum taklifi. Baik, dari mana kita ambil definisi itu? Kita lihat pembagiannya. Naam. Hukum taklifi itu terbagi menjadi 5 bagian. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 bagian. Naam. Dikatakan juga terbagi menjadi 4. Oke. Yaitu satu sebab, 2 syarat, 3 mani ataupun penghalang, 4 rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah. 5 itu di buletin, karena dalam kitab warakat yang 5 itu nggak masuk hukum wad'i. Sah dan batal. 5 sah dan batal. Apa tadi? 5 sah dan batal. Baik. Tapi kalau dalam kitab warakat kita lihat yang nomor 5 itu dimasukkan dalam hukum taklifi. Jadi nanti kalau pertanyaannya sebutkan hukum wad'i sesuai kitab warakat. Cukup 4 saja. TMA, Tenojana. Kalau pertanyaannya jelaskan pembagian hukum wad'i sesuai kitab warakat, sebutkan 4 saja. Tapi kan Yusran, kalau penyebutannya sesuai dengan kitab yang lain, hukum wad'i itu ada berapa? 5. Baik. Ustaz, kenapa definisinya hukum wad'i itu menunjukkan akan adanya hukum taklifi? Zaki, oke. Apa sebab daripada sholat fardu? Apa sebabnya? Sebab hukum sholat fardu. Bukan syaratnya. Sebab telah datangnya sholat zuhur. Sebab Datangnya telah azan. datangnya sholat zuhur. Azan.
Bagus. Kenapa orang berazan untuk sholat zuhur? Sudah masuk waktunya. Bagus, sudah masuk waktu, sudah terjadi ini zawal syams. Udah tergelincir matahari. Itu suara saya betul-betul beli. Udah masuknya waktu, ya. Nah, jadi tergelincirnya matahari, zawal syams, itu merupakan sebab. Itu merupakan sebab daripada telah masuknya waktu sholat zuhur. Nah, maka tergelincirnya matahari menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum taklifi sholat zuhur itu sudah datang. Apa hukum taklifi sholat zuhur? Hukumnya wajib. Apa, Zak? Hukum taklifi sholat zuhur hukumnya apa? Wajib. Karena itu, hukum wad'i ini adalah hukum yang adanya dia menunjukkan telah adanya hukum taklifi. Nah, sehingga Pak Salim dengan tergelincirnya matahari, dengan masuknya bulan Ramadan, menunjukkan kepada kita telah datangnya waktu sholat zuhur dan telah masuknya kewajiban berpuasa dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi hukum wad'i itu kan ada syarat. Maka Kang Ahmad Yusran, hukum wad'i ada apa? Ada syarat. Nah, syarat itu akan mengiringi nanti dia. Syarat akan mengiringi suatu perbuatan wajib juga. Contohnya apa? Menutup aurat. Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba aurat terbuka kan? Nah, nggak sah juga. Nah, kira-kira demikian ya, Bapak Ibu semuanya. Kita bahas pelan-pelan dulu. Baik, boleh Kang Yusran diulangi lagi apa definisi hukum tadi? Al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahul mukallafun. Jelas itu sesuai dengan objeknya ya, mukallaf. Sekarang dengan pembagian hukumnya, al-hukmu. Al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi bil iqtida'i awit takhiri awil wad'i. Baik, iqtidah tadi melahirkan hukum apa aja kan? Ada 4. Kalau Baik, jazm untuk melakukan maka ada wajib, dan kalau tidak jazm berarti sunnah. baik. Kalau tidak jazm, ya. Kalau jazm untuk meninggalkan maka haram, jika tidak jazm maka makruh. Baik, Masya Allah. Kalau takhir, Takhir melahirkan satu hukum saja, yaitu mubah. mubah, simpel sekali itu ya. Naam. Kemudian yang ketiganya apa? Wad'i. Wad'i. Terbagi berapa tadi? Kalau dalam warokat hanya ada 4, di luar selain kita warokat ada 5. Ada 5. Baik, Masya Allah. Naam. Bagus sekali, Kang Yusran. Sekarang kita bahas yang pelan-pelan dulu. Kita bahas dari bil-iqtidah. Bil-iqtidah melahirkan 4 hukum dari ya. Nah, 4 hukum tersebut sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab Oracle. Nah, setelah kita berputar-putar ke kitab yang lain, kembali ke kitab kita. Wal ahkamu al-muradatu fi ma zukir sab'atun. Ada 7 di sini. Ini ahkam apa? Ahkam taklifi di sini ya. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdzuru wal makruhu wal sahih wal batil. Lihat, sahih batil masuk di sini Kang Yusran. Jadi sahih batil nggak masuk ke dalam pembahasan hukum wad'i, tapi masuknya ke dalam pembahasan hukum taklifi. Makanya jangan ini ya, jangan kaget ya kalau nanti kitab itu bertanya sesuai dengan kitab Orakat dan juga sesuai dengan kitab yang lain. Naam. Lanjut. Fal fiqhu al-ilmu bil wajib wal mandubu ila akhir as-sab'a ay bi anna hadha al-fi'la wajibun. Maka yang dinamakan fikih itu ialah kita mengetahui tentang hukum wajib ila akhir sab'ah sampai ke yang 7 tadi, ay bi anna hadzal fi'la wajibun, yaitu bahwasanya perbuatan ini adalah wajib, wa hadza mandubun, ini adalah mandub. Mandub itu sunnah. Mandub itu sunnah. Tapi dalam usul fikih dipisah karena definisi mandub itu beda, definisi sunnah terkadang berbeda. Kalau kita buka kitab-kitab usul fikih, dibedakan antara mana itu sunnah, mana itu mandub. Karena kalau sunnah berarti ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa hadza mubah wa kadza ila akhir sab'ah. Naam. Kalau kita bahas minggu lalu, apa objek daripada ilmu usul fikih? Boleh Zaki dibuka lagi objek ilmu usul fikih apa? Dalil global. Dari global Ustaz. Dalil global dan bagaimana kita mengambil hukum dari dalil global tersebut. Itu ya, objek ilmu usul fikih. Maka Kang Ahmad Yusron, ilmu usul fikih itu nanti banyak meneliti dalil global yang kemudian ini hukumnya ngarahnya kemana? Kita buka dalil, nanti kita ingin cari ini hukumnya apa. Ketika Teh Emma tahu ini hukumnya sunnah, bagaimana mengamalkannya? Kasih ke orang fikih. Bagaimana mengamalkannya? Kasih ke orang fikih. Orang usul itu Kang Yordan ketemu dalil A, ketemu dalil B, dia pengen cari ini hukumnya apa? Oh, hukumnya wajib. Bagaimana mengamalkan wajib ini? Kasih ke orang fikih. Jadi beda pembahasan antara kita sama fikih. Orang fikih itu dia cari dalil terperinci. Kalau kita cukup dalil globalnya saja. Oh Ustaz, ini ada dalam kitab hadis ini begini, hadis ini begini, hadis ini begini. Macam mana hukumnya? Itu yang kita cari. Macam mana hukumnya? Oh, hukumnya ini mandub saja Ustaz, sunnah. Nanti orang nanya, tolonglah ajarkan ke kami cara mengamalkannya. Oh silakan, teman-teman ahli fikih silakan maju ke depan. Makanya kitab fikih itu lebih tebal daripada kitab usul fikih pada umumnya. Kitab usul fikih saya paling tebal cuma segini, nggak terlalu tebal, cuma segini. Nah, tapi kalau kitab fikih itu Allah Rabbi bisa puluhan jilid. Kalau kitab usul fikih Zaki cuma segini, Zaki. Tak segini. Kita cuma ingin mengetahui nantinya ini bagaimana dalil ini kok jazm, dalil ini kok ghair jazm gitu. Ustaz, ini kita pengen cari lagi, ini ijma itu bagaimana, qiyas itu bagaimana. Udah, segitu aja. Nah, tapi yang segini ini cara menguasainya Allah Rabbi. Lelahnya luar biasa. Tadi aja Kang Ahmad Yusra mungkin teman-teman ada yang mendengar jazm, ada yang mendengar ghair jazm. Allah Rabbi Ustaz, apa pula jazm itu? Apa pula ghair jazm? Naam. Wa ba'du sampai mana tadi? Sampai ke fal wajib ya. Objek ya. Setelah kita pahami objek dari usul fikih itu adalah dalil global, maka tugas kita mengeluarkan hukum. Karena tugas kita mengeluarkan hukum, seorang usuli harus paham betul mengenai hukum. Harus paham betul mengenai hukum. Makanya Kang Ahmad Yusron, jangan coba-coba debat dengan pakar usuli. Ketua MUI sekarang siapa? Kiai Haji Khalil Nafis ya. Beliau itu ahli usul fikih. Ahli banget usul fikih itu. Kalau nggak salah itu S2, S3-nya juga usul fikih. Jadi kalau bahas hukum sama beliau, jangan coba duduk sama beliau. Sama kayak kita bunuh diri. Nah, dulu kan pernah beliau disedebat sama seseorang yang mengatakan bahwasanya tuh lihat di Masjidil Haram aja banyak orang yang bisa sholatnya laki-laki perempuan campur gitu. Kenapa kita nggak bisa? Yaitu dibantah lah oleh Kiai Khalil Nafis dan jelas dibantahnya. Kenapa? Karena Kiai Haji Khalil Nafis ahli usul fikih. Jangan coba-coba debat dengan ahli usul fikih. Kang Ahmad Yusrat, antum belajar usul fikih 3 semester, antum debat bagaimanapun sulit sekali orang mengalahkan antum. Nah, tapi janganlah niat kita belajar untuk jadi ahli debat. Nah, kadang-kadang dalam dunia manusia cukup jadi perempuan aja udah menang debat mereka itu. Baik, kenapa? Karena ahli usul itu Kang Yusran, kita mengeluarkan hukum, kita gali semua dalil. Terkumpul dalil, kita teliti lagi. Terkumpul dalil, kita teliti lagi. Bertentangan enggak ini? Baru kita keluarkan hukum. Makanya ahli usuli ketika akan berbicara, itu butuh waktu. Sebentar, kami coba gali dulu. Wah, semuanya, Ustaz, ada 5 dalilnya, Ustaz. Ada 5, ada lagi nggak yang lain? Yang membahas masalah ini. Kumpul lagi yang dalil 6, kumpul lagi dalil 7. Ini penyebab Kang Ahmad Yusron, banyak sekali fatwa-fatwa aneh di lapangan. Banyak sekali
pendapat-pendapat aneh di lapangan. Kenapa? Orang hanya berpuas dengan beberapa dalil, tidak mengumpulkan banyak dalil, tidak meneliti secara menyeluruh dari segi bab-bab usul fikihnya, langsung mengeluarkan pendapat, langsung mengeluarkan hukumnya, keliru kalau begitu. Khairan. Jadi paham ya, kenapa kami membahas masalah hukum itu agak sedikit melebar. Karena Kang Muhammad Yordan di Aziz, ujung daripada pembahasan usul fikih untuk mengeluarkan hukum tadinya. Hukum yang berasal dari dalil global. Wa qala fal wajib min haitsu wasfuhu bil wujub. Maka wajib itu adalah jika dilihat dari sifatnya dia adalah suatu perkara yang wajib. Min haitsu wasfuhu bil wujub. Ustaz, apa pula min haitsu wasfuhu bil wujub? Maknanya wasfuhu bil wujub adalah makna bahwasanya perintah itu perintah jazm. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa-apa yang diberikan pahala kepada kita kalau kita mengerjakannya, wa yu'aqabu, dan akan diiqab kita kalau meninggalkan. Nah, ini jelas ya. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu li wahidin minal usah. Dan yang dimaksud itu kena dapat siksaan dia walaupun dia melakukan satu aja. Satu orang aja melakukan maksiat, maka itu sudah cukup bagi dia untuk diiqab nanti. Ma'al afwi an ghairihi wa yajuzu an yurida wa yatarattaba al-iqab ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-afwa. Nah, di sini kita lihat juga ma'al afwi an ghairihi wa yajuzu an yurida wa yatarattaba al-iqab ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-afwa. Fala yunafi al-afwa, maka tidak menutup baginya ampunan. Nah, ini nggak terlalu kita bahas karena bukan ini objek dari materi kita. Boleh dicatat lagi al-wajib. Al-wajib terbagi kepada beberapa pembagian. Satu, wajibnya itu muwassa'. Satu muwassa', lawannya wajib mudayyaq. Apa itu wajib muwassa'? Wajib muwassa' adalah wajib yang waktunya luas bagi kita untuk mengerjakannya, dengan anjuran yang kuat untuk mengerjakan di awal waktu. Contohnya apa itu wajib muwassa'? Contohnya Kang Teguh, wajib muwassa' seperti waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu panjang. Tentunya dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang manusia itu sama. Nah, itu waktu sholat zuhur. Kalau jawaban Zaki tadi simple, dari azan zuhur sampai azan asar, gitu Jack ya. Nah, itu waktu sholat zuhur. Berarti berapa jam kira-kira Kang Yusra waktu sholat zuhur? 3 jam, Ustaz. 3 jam lebih ya. Nah, maka waktu untuk mengerjakan sholat zuhur itu lumayan panjang. Namun ada anjuran yang kuat untuk mengerjakannya di awal waktu. Pertanyaan kita, apakah wajib untuk dikerjakan di awal waktu? Gimana Kak Teguh? Tidak, Ustaz. Karena kalau wajib dikerjakan di awal waktu, berdosalah semua masbuk. Kalau wajib dikerjakan di awal waktu, berdosalah orang yang sholatnya itu 1 jam setelah azan, ataupun setengah jam setelah azan. Maka kesimpulannya wajib akan fardu sholat zuhur itu wajibnya sifatnya luas. Kemudian membayar zakat. Membayar zakat itu Kang Yusron, masuk bulan Ramadan kita udah boleh bayar. Itu membayar zakat. Berarti panjang ya waktunya ya. Panjang sekali.
Nah, karena waktunya panjang, banyak orang yang membayarnya itu di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Ada yang malam 21, ada yang malam 23, ada yang malam 25, 27, 29. Untuk apa? Agar dilipat gandakan pahala zakatnya tadi. Sekali dia berzakat, maka seolah-olah 1000 bulan dia berzakat. Kang Yusran, Ramadan kemarin bayar zakat di malam keberapa? 10 malam terakhir ya, Ustaz. 10 malam terakhir ya. Saya malam 27 sebenarnya. Nah, kejar malam Lailatul Qadar tadi. Tapi kalau orang mau bayar sebelumnya boleh nggak kan? Bayar zakat sebelumnya. Boleh, tak ada masalah. Selama dalam bulan Ramadan. Itu menunjukkan luasnya waktu untuk membayar zakat di bulan Ramadan. Itu namanya wajib muwassa'. Namun dianjurkan bagi kita dalam perkara sholat untuk sholat di awal waktu. Naam. Kemudian Emma, bagaimana kita menyikapi fardu yang sebelumnya? Mohon maaf, fardu kebalikannya. Apa kebalikan dari wajib muwassa' tadi? Mukhoyar, Ustaz. Mudayyak. Apa? Mudayyak. Makna mudayyak, waktunya itu sempit. Makna mudayyak, waktunya apa? Sempit. Bagaimana makna daripada waktu yang sempit tadi? Nah, kira-kira siapa yang bisa bantu saya untuk menjelaskan akan wajib mudayyak itu? Kang Yusran, ada gambaran kira-kira? Bagaimana contoh wajib mudayyak? Yang kalau dikerjakan di luar waktunya, itu bakalan batal, nggak sah. Selama Ramadan, Ustaz. Bagus. Nah, ketika bulan puasa, orang ingin berpuasa di bulan Ramadan. Maka tidak ada istilahnya masbuk dalam puasa Ramadan. Tidak ada masbuk dari puasa Ramadan. Contoh, Kang Yusran, masuk waktu azan subuh di kota antum itu jam berapa, Kang? Sekarang 4.20, 4.25 Itu tinggal di mana? di Semarang. Oh, pantaslah. Kirain di Bandung. Di Bandung 4.25 belum azan. Baik. Antum masuk azan 4.25, lalu kemudian udah sama-sama memahami, udah datang kewajiban puasa, itu nggak bisa digeser, kan? Jadi nggak bisa, udahlah nanti aja jam 5 saya mulainya. Selesainya pun kalau azan itu jam 6, antum juga menargetkan jam 6 lewat 20 begitu. Antum musyawarah sama yang lain, bagaimana kalau kita mulai puasa Ramadan jam 6? Jam 6 itu kan telatnya berarti 1 jam 40 menit dari azan subuh kan? Nanti kita buka puasanya juga Isya. Kita telatkan. Karena kita mulainya telat, selesainya telat. Nah, itu tidak boleh. Hal begitu nggak boleh. Karena puasa Ramadan itu termasuk wajib mudayyak. Wajib yang sempit, yang harus waktu itu dikerjakan. Nggak boleh waktu yang lain. Zaki, mana Zaki? Nah, Zak, antum hukum nikah itu bagi antum dah wajib atau belum? Belum, Ustaz. Belum. Kalau Kang Teguh macam mana? Belum, Ustaz. Belum wajib, Masya Allah. Ini kalau jatuh hukum wajib nikah ke antum, itu muwassa' atau mudayyak kira-kira? Mudayyak. Jangan mudayyak. Kalau mudayyak tak segera nikah dosa. Muwassa' itu luas. Ini kenapa laki-laki sekarang itu berprinsip nggak wajib nikah ke saya, Ustaz. Nggak wajib nikah ke saya. Masya Allah. Baik, kira-kira begitu ya contohnya ya, Kang Teguh, Kang Zaki ya. Suatu kewajiban yang muwassa' itu masih luas. Suatu kewajiban yang mudayyak itu harus dikerjakan saat itu juga, nggak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, wajibnya muhaddad dan wajib ghair muhaddad.
Wajib muhaddad dan wajib ghair muhaddad. Apa tadi definisinya? Muhaddad dan Hmm. ghair muhaddad. Nah, muhaddad dan ghair muhaddad. Apa itu muhaddad? Muhaddad itu batas atau ada ketentuannya. Muhaddad artinya terbatas atau ada ketentuannya. Ghair muhaddad tidak terbatas atau tidak ada kadar ketentuannya. Muhaddad itu terbatas dan ada ketentuannya, boleh tambah kadar dan ada kadar ketentuannya. Ghair muhaddad tidak terbatas dan tidak ada kadar ketentuannya. Contohnya bagaimana? Sebentar, saya izin belakang. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi apa? Muhaddad, ghair muhaddad ya. Kalau muhaddad itu sudah ditentukan kadar ketentuannya, terbatas dia. Kalau ghair muhaddad tidak terbatas. Contohnya muhaddad, bayar zakat. Bayar zakat itu ada ketentuannya. Berapa mud, Kang Yusron?
Nggak tahu kalau yang mut, Ustaz. Nah, 2,7 kilo ya. 2,5, 2,7 kilo. Kita bulatkan saja 3 kilo gitu ya. Saya kalau bayar zakat, saya bulatkan saja daripada ribet-ribet 2,5, 2,7, bulatkan jadi 3 kilo lebih gampang. Baik, tapi ada ketentuannya. Udah terbatas segitu dia, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sama juga seperti orang sholat zuhur. Sholat zuhur itu nggak boleh dirubah. Sholat zuhur itu berapa waktu? Ya, 5 waktu. Berapa rakaat subuh? 2 aja, jangan dibuat 1. Zuhur itu berapa? 4, jangan dibuat 3. Maka ini kewajiban yang ada ketentuannya. Nanti Kang Teguh, ketika Kang Teguh akan menikah, Ustaz, saya udah wajib nikah nih Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kayaknya saya wajib 4 nih langsung Ustaz. Jangan. Wajibnya ada ketentuan. Baik. Wabadu yang ghair muhaddad itu tidak ada batas ketentuannya. Seperti bersedekah, memberikan makan, tolong-menolong, na'am, semampu kita. Maka jangan sampai pula orang nanti beranggapan, oh, Ustaz, saya ini wajib saya nih untuk tolong tetangga saya tuh. Saya tolong tetangga saya. Kenapa wajib atas kamu? Banyak uang saya, Ustaz. Akhirnya nolonglah tetangganya sampai habis semua uangnya. Sampai habis semua orang uangnya untuk menolong tetangganya tadi. Itu nggak bagus juga. Kemudian ada orang yang bilang, Ustaz, saya ini wajib berdakwah nih. Berdakwah itu wajib bagi saya berangkat pagi, pulang lagi nanti jam 10 malam, anak istri saya abaikan, Ustaz. Tiap hari macam itu aja, Ustaz. Nah, itu juga tak paham ketentuan-ketentuan akan suatu kewajiban. Sampai melalaikan kewajiban yang lain. Kewajiban untuk mendidik anak istrinya. Baik, itu kalau kita melihat dari sudut pandang akan kadar dan batasannya ya. Apa tadi? Akan kadar dan batasannya. Sekarang kita lihat juga sudut pandang yang dibebani. Sudut pandang yang dibebani. Aini kifai. Aini dan kifai. Nah, ini aini dan kifai ini tak usah lah kita bahas. Sudah paham ini semua. Kalau bahasa kita fardu ain, kifai itu fardu kifayah. Itu kita lewatkan saja ya. Mudah. Kemudian wajib muayyan dan mukhayyar. Wajib muayyan dan mukhayyar. Apa itu wajib muayyan? Wajib mukhayyar. Wajib muayyan yang kewajibannya itu hanya satu ketentuan saja, nggak boleh pilih dengan pilihan yang lain. Itu wajib muayyan. Sedangkan wajib mukhayyar itu ada pilihannya. Wajib mukhayyar ada pilihan untuk melakukan satu dari beberapa kewajiban. Contoh, saya bilang ke Kang Teguh. Nah, saya bilang ke Kang Teguh, saya bilang begini. Kang Teguh, iya, apa Ustaz? Antum itu cobalah wajibkan dalam diri antum untuk menghafal Al-Quran 5 juz atau 1000 hadis dari Riyadus Salihin atau antum menghafal Nazam Zubat. Jadi saya minta ke Kang Teguh untuk mewajibkan dirinya menghafal satu dari 3 ketentuan tadi. Al-Quran 5 juz atau 1000 hadis Riyadus Salihin atau menghafal Nazam Zubat dalam ilmu fikih. Nanti Kang Teguh tuh boleh jawab, Ustaz kalau gitu Quran aja saya hafal 5 juz. Kang Teguh datang dia Kang Yusran. Dari Riau ya, antum Kang ya? Iya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Riau di mana itu Kang? Kabupaten mana? Di Kabupaten Siak, Ustaz. Oh Siak. Ini santri saya orang Siak. Satu orang. Siak, desanya apa? Desa Paluh, Kecamatan Mempura.
Nanti coba saya tanya ke dia desa apa dia kan. Ya, siapa tahu jodoh, Allah alam kan. Jadi Kang Yusron datang pula santri si Kang Teguh ini ke pondok saya ingin melamar santri saya. Yang dari Siak pula itu kan. Dan saya bilang ke dia, antum mau lamar santri anak, masya Allah, hafizah ini. Anda wajibkan antum untuk menghafal 1 dari 3 tadi. Apakah menghafal Al-Quran 5 juz, apakah menghafal 1000 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, atau menghafal Nazam Zubat. Maka yang saya wajibkan itu cuma salah satu, bukan ketiga-tiganya. Ini namanya wajib mukhayyar. Wajibnya itu wajib ada pilihan. Enggak muayyan. Kalau muayyan tadi satu ketentuan saja, tak ada yang lain. Seperti kewajiban sholat zuhur. Ada nggak Ustaz? Saya nggak mau sholat zuhur, saya mau yang lain Ustaz. Saya mau bersedekah, saya mau ini. Tak ada. Itu udah ada ketentuannya, wajib yang ini saja. Nah, kadang gini Kang Yusron, ada orang yang bilang, karena dia punya banyak uang, nah, saya ini tak sholat. Lalu bagaimana? Saya tak sholat agar nanti, terus gimana kamu? Saya tak sholat tapi saya banyak bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah nanti bisa mengurangi azab saya. Mudah-mudahan dengan bersedekah saya bisa masuk surga. Nah, ini tidak memahami, jawaban yang seperti itu tidak memahami wajib muayyan dengan wajib mukhayyar. Kenapa? Karena wajib muayyan itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Kalau sholat, ya harus sholat. Tak bisa diganti dengan bersedekah, tak bisa diganti dengan kita jalan kaki, tak bisa diganti dengan puasa, tak bisa. Kalau datangnya perintahnya sholat zuhur, ya harus zuhur. Maka wajib mukhayyar, wajib yang kita ada pilihan untuk memilih kewajiban mana yang kita kerjakan. Contoh, kafarat dari orang yang melanggar sumpahnya. Nah, kafarat orang yang melanggar sumpahnya itu ada 3 pilihan bagi dia. 1, memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Fakirnya hilangkan, miskin aja. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Atau wakiswatuhum, memberikan mereka pakaian. Wakiswatuhum. Atau memerdekakan budak. 1, kafarat orang yang melanggar sumpah, memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 10 orang, atau memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian yang layak untuk mereka, atau memerdekakan budak. Nah, Kang Teguh di situ bisa pilih dari 3 itu mana yang mau Kang Teguh ambil. Tidak mesti semua-semuanya, karena ada pilihan. Itu namanya wajib mukhayyar. Ada ketentuan pilihan bagi kita. Baik, silakan Kang Yusron diulangi dulu dari pembagian wajib tadi. Nah, Ustaz. Wajib dibagi menjadi 4 ya. Ada yang pertama muwasa dan mudayyak. Muwasa itu waktunya luas untuk mengerjakannya, mudayyak waktunya sempit. Kemudian berikutnya ada muhaddad dan ghairu muhaddad. Muhaddad itu terbatas atau ada ketentuannya. Kalau ghairu muhaddad dia tidak terbatas dan juga tidak ada ketentuannya. Kemudian ada wajib ain dan kifayah, namun tidak dibahas. Kemudian ada muayyan dan mukhayyar. Muayyan itu hanya 1 ketentuan saja tanpa ada pilihan yang lain. Kalau wajib mukhayyar masih ada beberapa pilihan. Baik. Tambah lagi yang terakhir, wajib muakkad dan wajib mutlak. Wajib muakkad dan wajib mutlak. Wajib muakkad dan wajib apa? Mutlak. Wajib muakkad apa maknanya? Terikat waktunya pada waktu tertentu. Terikat waktunya pada waktu tertentu.
Yang kedua, wajib mutlak tidak terikat waktunya. Kang Ahmad Yusran mungkin bisa jelaskan ke kami kenapa wajib ini banyak sekali pembagiannya. Kenapa kira-kira Kang menurut Anda? Eh, apa namanya? Karena dilihat dari sisi sifat wajibnya, Ustaz, mungkin. Nah, khalas cukup. Udah bagus itu. Karena ini perkara yang nggak bisa dibuat mainan. Kalau dia udah wajib, itu nggak bisa kita untuk melalaikannya. Makanya nanti seorang ahli usul fikih itu, ketika dia tahu ini wajib, dia jelaskan lagi. Misalnya Kang Yordan, ini wajib hukumnya ini. Orang udah begitu tahu wajib, waduh ini ada ahli usuli bilang wajib. Nah kita jelaskan lagi, wajibnya wajib bagaimana? Ini wajib, tapi wajibnya ghair muhaddad. Tidak ada ketentuannya, tidak ada batasan, tidak ada batasannya. Kita bisa menilai, alhamdulillah ternyata saya orang yang tidak kena kewajiban ini. Kenapa? Karena saya nggak mampu. Ustadz, ini wajib, ini muhaddad, ada ketentuannya. Wah, ini setiap muslim harus mengerjakannya seperti wajib zakat. Lalu wajib lagi, wajib puasa. Udah puasa, kemudian dia bebas kita untuk memilihnya. Nah, itu berarti wajib puasa, waktunya luas, dan juga wajib tersebut kita bisa memilih apakah kita memerdekakan budak, kasih makan, orang miskin, ataupun memberi makan. Itu kewajiban atas melanggar sumpah. Dan wajib mu'akkad itu wajib terikat waktunya seperti sholat 5 waktu. Kemudian boleh tambahkan lagi wajib mu'akkad terbagi 4. Terbagi 4. Satu, ta'jil. Ta'jil. Yang pertama ta'jil. Menyegerakannya. Ta'jil itu menyegerakannya. Yang kedua ada ataupun adaan. Ada artinya mengerjakannya di dalam waktu secara sempurna. Yang ketiga i'adah. I'adah. I'adah adalah mengulanginya di dalam waktu. I'adah mengulanginya di dalam waktu. Yang terakhir qada'an. Melakukannya di luar waktu. Yang terakhir apa tadi? Qada'an. Mengerjakannya di luar waktu. Maka Kang Ahmad Yusron, kalau kita memahami wajib muakkad itu contohnya apa tadi? Salat. Wajib muakkad contohnya apa? Salat. Salat itu nanti juga terbagi waktunya. Apakah kita kerjakannya di dalam waktu dan menyegerakannya, maka namanya ta'jil. Kita kerjakan di awal waktu dan kita menyegerakannya. Itu ta'jil namanya. Lalu Kang Yusran mengulanginya lagi karena ragu. Sepertinya tadi saya ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang nggak enak di hati. Nah, maka pengulangan di dalam waktu itu namanya oh saya salah. Kita baru bahas ta'jil ya. Adaan udah kita bahas belum? Belum. Belum. Nah, Belum, Ustaz. Belum. ada itu kita mengerjakannya secara sempurna di dalam waktu. Di dalam waktu. Tapi tidak di dalam waktu, tidak di awal juga. Karena kalau di awal namanya ta'jil. Apa bedanya ta'jil dengan ada? Bedanya ta'jil itu disegerakan waktunya, kalau ada tidak disegerakan. Namun masih di dalam waktu. Kita kerjakan dengan sempurna. Apa i'adah? I'adah kita mengulanginya lagi karena ada rukun atau syarat yang tidak sempurna. Namun masih di dalam waktu. Baik, 3 ini masih di dalam waktu. Ta'jil itu kita menyegerakannya. Adaan kita mengerjakannya di dalam waktu kapanpun itu secara sempurna rukun dan syarat. I'adah kita mengulangi perbuatan tersebut di dalam waktu dan kita mengulanginya karena sebelumnya ada kekurangan.
Adapun qada kita mengerjakannya di luar waktu. Masya Allah, selesai kita bahas semuanya ya. Antara apa tadi hukum wajib itu dari mana asal wajib itu? Wajib itu berasal dari ibtida. Saya coba rangkum ya. Wajib itu dari mana berasalnya? Selamat Yusron. Wajib itu berasal dari ibtida tadi. Tuntutan. Dan tuntutannya itu pasti. Kita udah bahas. Tidak ada dalil lain yang meringankannya. Nah, Kang Teguh Andrian, antum tuntutan nikah untuk antum ada dalil nggak yang meringankannya? Ada Ustaz. Apa dalilnya? Dalilnya tak ada yang mau sama saya Ustaz. Nah itu termasuk juga itu. Zaki nanti, Zak tuntutan nikah ke antum itu dalilnya pasti nggak? Dalilnya pasti Ustaz, tapi ada keringanan untuk saya. Kenapa? Saya belum mampu Ustaz untuk menjalankan pernikahan. Belum cukup ilmu dan keyakinan saya. Oke, masih bisa kita terima itu. Tapi kalau udah dalilnya itu pasti, tak ada dalil lain yang memberikan keringanan padanya, semacam sholat, itu wajib. Nah, seorang usuli Kang Yusron, begitu itu wajib, dia nggak mau main-main. Dia lihat, ini wajib, wajibnya wajib apa? Aini atau kifai? Aini Ustaz. Fardu ain. Sesiapa saja wajib mengerjakannya. Masya Allah. Kemudian ini wajibnya bagaimana? Wajibnya muwasak, mudayyak. Ini wajibnya muwasak, aman sekarang. Muakkad tak dia? Oh Ustaz, muakkad dia Ustaz. Terikat waktu dia Ustaz. Terikat waktu. Muhaddad nggak dia? Ada ketentuannya nggak? Ada ketentuannya Ustaz. Ketentuannya segini, segini, segini. Masya Allah. Ada pilihan lain nggak mengerjakannya? Mengerjakannya ada pilihan A, B, C. Tak ada Ustaz. Cuma pilihannya satu aja. Berarti muayyan. Yang terakhir, Ustaz, ini kita mengerjakannya terikat oleh waktu, kita kerjakan di awal, di akhir, atau di luar, harus di dalam waktu. Nggak boleh di luar waktu, nggak boleh di luar waktu. Lawan dari muakkad tadi apa? Mutlak. Apa makna mutlak? Mutlak itu tidak terikat oleh waktu. Seperti orang yang melanggar sumpah tadi. Tidak ada ikatan waktu, harus saat itu juga dia melanggarnya, enggak. Tapi kapan dia ada kemampuan, Kang Yusra? Kapan dia ada kemampuan, barulah dia dituntut untuk menyegerakan kafaratnya tadi. Baik, mohon maaf, ini saya duduknya udah agak geser-geser karena ingin ke kamar mandi lagi. Kita udah jam 6:30 ya, waktu kita 15 menit lagi. Saya izin dulu ke kamar mandi. Boleh Kang Yusron, duduk saya udah nggak tenang dari tadi kan. Boleh buat Kang Yusron merangkum dari materi kita, apa itu hukum, apa definisinya, definisi dari secara objek, dan definisi dari secara pembagiannya. Kemudian sedikit mengulik apa itu wajib. Insya Allah minggu depan kita bahas apa itu hukum wad'i dan tambahan daripada as-sunnah. Barakallahu fikum. Setelah Kang Ahmad Yusron bahas, boleh merangkum, boleh ditutup dengan doa kafaratul majelis. Saya izin duluan ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik para ustadz, ustadzah. Ini berarti nanti ditutup ya, habis dirangkum. Baik ustadz ustadzah, tadi pembahasan dari ustadz adalah berkaitan dengan anwa'ul hukmi ya, jenis-jenis hukum. Hukum dibagi dua, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Kemudian ada definisi hukum. Hukum didefinisikan oleh Ustadz Fadil ada dua. Yang pertama, al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Nah, dari sisi mukallaf, maka tadi pembahasannya berkaitan dengan khusus pada mukallafnya. Apakah dia sudah baligh, berakal, dan syarat ketiga adalah telah sampai dakwah, seruan dakwah padanya. Kemudian definisi hukum yang kedua adalah al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf biiqtida' awit takhyir awil wad'i. Ini dilihat dari sisi hukumnya itu sendiri. Maka dibagi tiga, ada iqtida'. Iqtida' itu nanti melahirkan 4 hukum. Ada yang wajib, sunnah, haram, dan yang ketiga adalah makruh.
takhyir melahirkan satu hukum yaitu mubah. Kemudian ada wad'i ya. Wad'i itu adalah sesuatu yang jika dia ada maka menunjukkan adanya hukum taklifi, dan hukum wad'i itu mengiringi hukum taklifi. Hukum wad'i itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada sebab, syarat, mani, rukhsah dan azimah. Kemudian yang kelima sah dan batal ya. Nah, kemudian berikutnya tadi membahas tentang wajib. Nah, maka wajib itu adalah kemudian apa yang diberikan pahala ketika melakukan, kemudian mendapatkan iqab ketika meninggalkannya. Nah, wajib dibagi lagi, ada wajib muwassa yang waktunya masih luas, ada mudhayya yang waktunya sempit. Kemudian ada muhaddad yang wajib itu waktunya terbatas, ada batasannya atau ada ketentuan. Ada ghairu muhaddad yang tidak terbatas atau tidak ada ketentuan khususnya. Kemudian ada wajib ain yang wajib dilakukan per individu. Ada wajib kifayah yang diwajibkan kepada semuanya. Namun jika sudah terlaksana maka gugur untuk semuanya. Kemudian ada wajib muayyan. Wajib muayyan itu ada hanya satu ketentuan khusus saja. Ada wajib mukhayyar yang mana ada beberapa pilihan untuk melakukan. Kemudian terakhir ada wajib muakkad dan wajib mutlak. Wajib muakkad adalah terikat waktunya pada waktu tertentu. Wajib mutlak tidak terikat waktunya. Kemudian wajib muakkad dibagi lagi menjadi 4. Ada takjil yang disegerakan, ada adaan dilakukan secara sempurna tapi tidak segera, tidak di awal waktu ya. Kemudian ada iadah yaitu mengulangi tapi masih dalam waktu yang diwajibkan. Ada kodoan yaitu melakukannya di luar waktu yang diwajibkan. Nah, mungkin itu sedikit rangkuman pelajaran hari ini. Sampun Ustadz Ustadzah, yang tutup ketua kelas ya. Ustadz, Gimana Ustadz? Ustadz bisa minta tolong Ustadz kirimkan foto catatannya Ustadz. Oh, Ini punya boleh anak, Ustadz. takut ada salah-salah nanti kan gitu. Insya Allah Ustadz. Tapi catatan saya tulisannya nggak bagus. Nanti dirangkum mungkin Ustadz dikirimkan di grup insya Allah. Baik. Iya Ustaz, itu butuh banget rangkuman yang tadi karena banyak istilah yang baru. Baik Ustadz, nanti mungkin saya catatkan di laptop ya, biar lebih rapi. Saya kirimkan dalam bentuk Word insya Allah. Atau Jazakallah. jika nanti Ustadz, ada para jazakallah, Ustadz. ustadzah kan tulisannya ini ya lebih rapi biasanya, lebih teratur juga. Mungkin itu hari ini karena Ustadz Fadil tidak ada mewakili ketua kelas. Ketua kelasnya ada. Ketua kelas tutup ini Ustadz Fadil. Ustaz, punten ya. Ini rekamannya di LMS Oh iya, kalau saya lihat. untuk rekaman izin menjawab ya, saudara sekalian, rekamannya itu ada di LMS. Jadi kan sudah dibuatkan playlist. Nah, itu linknya ada di LMS-nya, bisa diklik di situ. Nah, di playlist itu nanti sudah ada videonya. Soalnya sama admin Khadimus Sunnah tidak diperbolehkan untuk di-share setiap link videonya. Jadi supaya kita semua mungkin belajar mengakses dari LMS-nya gitu. Ustaz, kalau yang mata pelajaran lain ada, tapi kalau Ustadz Fadil nggak ada, Ustadz. Linknya itu cuma buka ke YouTube. Linknya, Kalau yang lain juga ada. mungkin nanti insya Allah saya bilang ke adminnya, mungkin belum ditambahkan ke LMS-nya. Jadinya mungkin playlistnya belum masuk. Padahal sudah saya buat, mungkin beliau lupa. Jadi saya request lagi.
Ustadz, mohon maaf kalau minggu kemarin bab apa pertemuan yang minggu kemarin saya minggu kemarin nggak bisa hadir. Kalau yang kemarin itu Minggu lalu kita bahas usul fikih, Ustaz. Definisi usul fikih. Oh iya siap, mangga jazakallah. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari asatidz sekali. Ustadz, kita nggak ada grup sendiri ya buat ikhwan maksudnya di luar ini, yang nggak ada asatidnya maksudnya, biar buat komunikasi gitu. Buat ikhwan khusus atau Iya. buat anggota khusus? Ikhwan saja, kan ikhwan ikhwan saja. ahwat nggak boleh campur di ini, Oh, di gitu. Khodim Sunnah. Biar bisa komunikasi seputar pelajaran, siapa tahu ada yang nanti Oh, ya, baik. mungkin Oh, bisa dibuatkan ini Ustadz biar bisa. kita bisa Ya. bareng-bareng gitu. Oh ya, satu juga saya mau sebelum ditutup ya. Kemarin kan ditugaskan oleh Ustadz Tiwana ya terkait dengan Sunan Tirmidzi. Dia memberi dua Ustadz pilihan. Miftah, Ustadz Miftah. Oh, Ustadz Miftah, afwan. Ustadz Miftah mentugaskan untuk kita membaca Sunan Tirmidzi. Nah, itu beliau memberikan dua pilihan kan. Yang pertama kita baca seluruhnya masing-masing. Yang kedua dibagi eh, dari jumlah hadis ke seluruh anggota. Kira-kira mau pilih yang mana ini? Mangga Dibagi aja mungkin Ustadz, dibagi aja ya berarti ya. dibagi aja biar nggak Baik. berat juga. Ya, supaya tidak terlalu berat ya. 3.900-an hadis sih. Yang lain bagaimana kira-kira? Ustaz? Ustaz mungkin dibagi saja Ustaz. Bagi Biar aja Ustaz. lebih ringan. Ya, insya Allah nanti coba saya bagi dulu ya dari hadis-hadis ya. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari asatidz kalian sebelum kita tutup. Baik, kalau belum ada, kita tutup majelis pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah khairan kasih Ustadz. Jazakumullah. Ya.